Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan percintaan April 2021 ya. Dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, bagi kalian yang pengen tahu berchat kalian secara Vedic, silahkan aja klik link di bawah sini ya, delianade.com. Di sana kalian bisa lihat price list untuk mendapatkan berchat kalian. Nanti bakal aku kirim berchat kalian berbentuk PDF ya. Dan di sana kamu bakal tahu rising kamu, sun, moon, Venus kamu secara Vedic atau astrologi Hindu. Nanti bakal berbentuk seperti ini. Ya, ini ascendant kamu, Jupiter kamu di sini, ya Jupiter kamu misalnya di Capricorn, Venus ataupun Sun kamu di Pisces ya, jadi bakal berbentuk seperti ini. Namun kamu harus tahu jam lahir kamu secara tepat, tempat lahir, tahun lahir ya, tanggalnya semua harus tepat. Oke. So ini untuk seperti aku bilang tadi, Capricorn ya. Capricorn, karena ini tentang percintaan, sudah pasti energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa ya, karena memang ada orang di luar sana yang mungkin baru merasakan energi ini, ataupun kamu yang baru merasakan ini dan orang lain udah pernah ya. Karena kita hidup di suatu tempat yang memiliki waktu dan ruang ya, yaitu di dalamnya ada energi, dan energi itu setiap orang pasti bakal berbeda ya, bentuknya ya, waktunya. Oke. Jadi kalau memang resonate, tolong jangan dipaksa ya. Dan di sini aku nggak sendiri, ditemanin sama kucing-kucing aku. Jadi kalau kamu dengar bunyi ngorok ya, dia tidur ini ya. Oke, kita lihat untuk oracle-nya kamu Capricorn di April 2021 ya. Sini ya. Bentar ya. Oke. Capricorn, ada blossoming abundance ya. Lalu ada magician and the mirror, dan ada envy. Wow. Dan di bottom of the deck ada financial constraints. Oke, Capricorn ya, memang tentang percintaan, namun ada tentang keuangan di sini bermain juga ya. Aku ngerasain seseorang di sini ada yang cemburu terhadap apa yang kamu jalani ya, apa yang kamu lakukan. Dan aku ngelihat Capricorn sepertinya ya, seseorang juga cemburu ngelihat kamu bahagia ya dalam menjalani hidup kamu. Mungkin kamu ngerasa bahagia yang seperti apa, aku hanya ngejalanin hidup sebaik-baiknya, dan that's it gitu. Orang ini ngerasa cemburu saat kamu bisa ngejalanin semuanya apa adanya, sedangkan dia masih berkutat dengan kesakitannya ya, kekecewaannya. Ini energi seseorang yang menginginkan kebahagiaan ya, dan mencari kebahagiaan di luar dirinya. Oke. Kita lihat oracle keduanya.
Oke, terlalu banyak kartu yang jatuh jadi nggak aku ambil. Oke, kita shuffle lagi. Capricorn untuk love oracle-nya kamu. Oke, ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Seseorang kenapa bisa cemburu di sini karena kaget, ya. Seseorang di sini kaget sepertinya menghadapi atau melihat kondisi dari seseorang yang pernah ada di hidup dia. Jadi ini energi mantan ya, aku ngerasain. Aku nggak tahu mantan istri atau mantan pacar. Yang pastinya seseorang di sini sebelumnya dia ngerasain kalau kamu itu kehidupan kamu gak akan lebih baik dari dia kalau tanpa dia, ya. Dan kamu gak akan bahagia kalau tanpa dia. Dan kamu hanya akan dapat kesakitan dan kekecewaan lah di dunia luar itu tanpa dia. Namun ternyata tiba-tiba atau akhir-akhir ini dia ngerasa kok malah dia yang justru stuck di energi ini, namun kamunya ya atau siapapun yang berurusan ini dengan energi ini malah lebih baik, ya. Hidupnya lebih bisa dibilang apa adanya, yang ya kita sering sebut atau selalu sebut, yaitu bahagia. Dan seseorang di sini akhirnya teringat akan kamu, nostalgia, make new memories. Di sini aku ngerasain energi mantan yang udah lama ya, bukan baru ini. Jadi dia ngingat kamu, masa-masa tentang kamu, ya. Dan akhirnya dia bernostalgia tentang kamu. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to that. Ya. Jadi dia seperti jatuh hati lagi sama kamu, ya. Dan aku ngerasain juga bukan hanya orang lama yang jatuh hati sama kamu, ada orang baru juga yang bakal atau udah jatuh hati sama kamu karena dia ngerasain energi kamu yang udah lebih bahagia dengan diri kamu lagi apalagi ya kalau kamunya bener-bener healing, moving on yang benar. Moving on yang benar itu ya saat kita ngelepasin kesakitan dan kekecewaannya, ya. Jadi kalau orang ini ataupun kamu move on yang seperti itu, no wonder kamu menarik seseorang baru dalam hidup kamu yang bisa lebih baik dari orang-orang lain yang sebelumnya pernah ada di hidup kamu, ya. Lalu ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Orang ini ngerasa seperti kenapa dia cemburu, dia nggak tahu jika kamu bisa sekuat ini tanpa dia, dan dia ngerasa kamu dulu adalah seseorang yang adiktif banget ke dia. Maksudnya kamu terlalu tergantung ke dia, ya. Kamu yang nggak bisa hidup tanpa dia. Ini energi bisa kamunya dulu adalah seseorang yang needy, ya, seseorang yang clingy. Jadi kamu tuh butuh banget harus dekat dia. Kamu selengket terus sama dia 24 jam harus bersama dia, ya. Dan ternyata kamu bisa, mampu, ya. Itu yang buat dia aneh, dan dia akhirnya memiliki rasa kok bisa. Ada envy, ada jealous, ada cemburu di sini, ya. Lalu di sini ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi ini bisa hubungan yang dulu kamu putus sama dia, yang memang dia punya orang ketiga, ya. Jadi pisahkan orang ketiga, ya. Jadi dia ninggalin kamu demi orang lain. Di sini aku lihat, dan akhirnya dia sekarang ya gitu, biasa orang yang saat kita nggak bersama, ya, akhirnya mikirin, malah teringat, kangen gitu, ya. Dan akhirnya kepo, ingin tahu apa yang dijalanin oleh mantan, ya. Dan gimana cara dia menghadapi hidup, kok bisa hidup dia lebih baik daripada aku, ya, seperti itu, ya. Dan ada the phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change mind.
Jadi seseorang sini berubah pikirannya, yang dulu mungkin dia memiliki persepsi atau perspektif yang buruk tentang kamu. Aku ngeliat akhir-akhir ini atau bakal nanti dia mempunyai perspektif yang bagus tentang kamu, dimana aku ngeliat memang dulu dia terlalu makan omongan jelek orang lain tentang kamu. Ya itulah yang membuat dia akhirnya mempunyai orang kedua, ya. Dia ngerasa kamu gak baik, dia ngerasa kamu gini gitu, dia gak percaya tentang kamu, dia justru percaya tentang orang lain katakan tentang kamu. Dan sekarang aku ngeliat dia seperti menelan ludah dia sendiri, dimana ya ternyata kamu gak seperti itu, ya. Dan dia ngerasa, oh ternyata orangnya justru baik, orangnya justru dewasa, nggak seperti orang yang bilang. Orangnya juga sebenarnya mau untuk belajar, berubah, bertransformasi, ya. Jadi sekarang dia ngeliat sisi-sisi kamu yang dulu dia nggak lihat, ya. So kita lihat tarotnya, kita klarifikasi ya. Oke. Di sini ada King of Water. Oke. Seven of Wands. Ada penyesalan di sini ya, karena seseorang gak mendengarkan intuisinya dulu, dan sekarang intuisinya bermain dan dia sadar, mengerti. Ternyata intuisinya udah bilang dari dulu kalau kamu itu baik untuk dia, ya. Dan kamu itu biasa dibilang nggak macam-macam, neko, nggak neko-neko maksud aku, dan apa adanya. Dan itu yang dia nggak lihat dulu, dan sekarang justru dia ngelihatnya ya di masa yang udah terlambat, ya. Dia sekarang kenapa dia merasa cemburu, dia merasa apa, karena dia ada marah ke diri dia sendiri yang terlalu dengerin omongan orang dan dengerin ego dia sendiri. Terlalu banyak kabar burung tentang kamu yang dia nggak suka sebenarnya gitu. Dan sekarang akhirnya dia sendiri tahu dengan jelas apapun yang dikatakan orang itu nggak benar, ya, tentang kamu. Dan di sini ada energi dia malu, aku ngeliat ya. Itulah kenapa dia nggak berani untuk menuju kamu, menggapai kamu, karena dia malu dengan apa yang dilakukan dulu. Apalagi jika memang benar dia punya orang lain, ya. Dia ngerasa diri dia baik daripada kamu, dia ngerasa dia luar biasa, kamu itu seperti nggak berharga untuk dia. Dia sekarang jadinya malu sendiri toh, ya. Dan dia berharap jika memang ada takdir, ada kesempatan untuk kalian bertemu, ya, dia mau say sorry, aku melihat, karena dia udah memasuki masa healing di sini. Dan masa healingnya menyakitkan, karena dia masa healing itu kita perlu yang namanya confession, ya. Kita perlu mengaku dosa atau meminta maaf dengan seseorang yang kita rasa kita salah paham, kita ngomongin yang gak baik tentang dia, dan dia ngerasain rasa bersalah ini. Itulah yang membuat dia berat, karena dia harus mengakui ke kamu, toh dia harus mencari kamu, ya, tapi dia nggak tahu caranya gimana, dan dia nggak berani. Orang ini sama sekali nggak berani, ya, untuk berpikir ke sana aja, dia takut. Ada emotion, Five of Pentacles, dan sekarang aku lihat dia lebih memilih untuk mencari tahu tentang diri kamu lebih dalam lagi. Jadi orang ini mempelajari tentang kamu, aku lihat dari jauh. Dia stalking memang, namun nggak sampai segitunya. Aku lihat dia ada kayak stalking, ada saatnya dia memang pengen tahu kamu sekarang gimana, kamu apa. Dia pengen tahu di sosial media kamu atau apapun juga yang dia rasa dia bisa untuk melihat keadaan kamu sekarang. Dia pengen tahu dulu nih gimana kondisinya, ya, kalau memang dia berusaha menggapai kamu.
Dia nggak menutup kemungkinan kalau dia bisa menghubungi kamu suatu saat nanti, ya. Namun dia juga nggak mau memaksakan keadaan, ya. Ace of Swords. Karena orang ini takut dan dia berharap Tuhan lah yang kayak kasih kesempatan gitu ya, kayak tiba-tiba dapat momen aja gitu, ketemu, bicara. Itu yang dia mau, ya. Karena orang ini untuk berstrategi pun dia nggak berani, aku ngeliat ya. Senesco, Ten of Swords. Rasa bersalahnya cukup membebankan hati dia, itulah kenapa dia pengen banget minta maaf, ya. Kalaupun dia sampai minta kembali pun dia nggak berani, aku ngelihat. Apalagi kalau memang kondisinya kamu saat ini hidup kamu lebih baik, ya, kamu enjoy, kamu mempunyai prinsip, kamu healing, kamu lebih spiritual, ya, dia akan ngerasa dia nggak akan mampu untuk ngehandle itu, energi kamu itu tadi, ya. Four of Wands. Dan dia takut saat dia mengatakan ini atau dia datang ke hidup kamu, ya, dia dicecer habis-habisan, ya. Dia pokoknya ditolak, dia pokoknya ya itu tadi, pokoknya sampai di caci maki lah, dia apain lah, karena dia tahu kamu tuh masih menyimpan kesedihan dan kekecewaan mendalam tentang dia. Walaupun kamu happy, bahagia, dan dia tahu kalau dia datang pasti kamu bakal bereaksi, dia ngerasanya kayak gitu, dan itu yang dia takutin. Eight of Cups, ya, orang ini stuck. Kalau memang kamu ingin tanya sama aku dia benar-benar moving on, no, ini bukan moving on, ya. Dia nggak benar-benar bisa moving on, ya. Orang ini hanya sedang jalan di tempat, nggak kemana-mana, ya. Dia, aku bisa bilang hidup dia itu nggak ada benar-benar pelajaran yang diambil. Tendensinya lari, akhirnya dia menyesal. Nanti saat dia menyesal, dia pengen lagi ungkapin, mencoba lagi, ada pikiran dalam hati. Setelah itu dia takut lagi, dia mundur lagi, lebih jauh lagi. Jadi langkah dia itu cuma satu langkah, tapi mundurnya bisa 2 sampai 5 langkah ke belakang. So, progres apa yang dia jalanin, proses apa yang kamu jalanin, memang kalau memang ini energi kamu, ya. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, untuk Capricorn April 2021, khusus percintaan, sensitivity. You are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feelings. Dan ada creative writing. Make time to write down your thought in a journal or pen an article or book. And then ada divine order. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Jadi gini, jika kamu berhubungan dengan orang ini ada kemarahan, kekecewaan, it's okay, nggak apa-apa, masalah manusiawi, ya. Namun jangan jadikan ini sebagai alasan untuk kamu menyimpan dendam, kemarahan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan mengizinkan dia menduakan kamu, ya. Itu memang udah keinginan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, ya kita mau gimana? Itu memang itu kesannya jadi pembenaran apa yang dilakukan, ya. Kita nggak ngelihat apa yang dilakukan, tapi kita lihat divine ordernya. Divine order adalah posisi di mana Tuhan pengen kita ngerasakan sakit, mau berbentuk apapun, ya. Entah pengkhianatan, kehilangan, kekecewaan, kita lihat kesananya. Itu memang buat kita lebih sensitif, lebih emosional, ya. Kita, apalagi kalau memang orang ini datang ke hidup kamu bisa kayak wah, meledak-ledak, kamu marah, kecewa, kamu bisa bereaksi yang bukan-bukan, ya, kayak bom gitu, ya. That's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya.
Kalau memang kamu rasakan hal itu, ya, cepat atau lambat memang rasa itu harus keluar, ya. Dan kamu harus memahami juga agar hal ini nggak menjadi makin buruk. Kamu bisa evaluasi semua rasa kamu, sensitivitas kamu, emosi kamu, ya, dengan cara kamu tuliskan semua rasa kamu, kesakitan, kekecewaan kamu, ya. Dan kamu bisa buat ini arahnya, tujuannya ke mana. Maksudnya saat sakit, kecewa, aku diselingkuhin, dihianati, kembali ke belakang, kamu bikin panah. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan, karena ini harus ada di jalan hidupku, karena aku mampu, ya. So, pikirkan itu demi kebaikan kamu, agar kamu gak menyimpan dendam dan marah. Karena orang ini memang bisa datang ke hidup kamu lagi, namun dia bisa membuat kamu berantakan lagi. So, itu yang kenapa aku harus bilang kamu harus healing. Nah, bagi kalian yang resonate di sini, ya, Tuhan pengen untuk kamu sembuhkan diri kamu. Mau dia datang apa enggak, ya, itu seharusnya bukan menjadi masalah untuk kamu. Yang pastinya kamu harus menjadi seorang seperti sosok The Phoenix, ya, yang walaupun hancur, ya, terbakar dalam api, namun mampu untuk bertransformasi, ya, mampu untuk merubah dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, ya, karena mampu. Dan itu terjadi juga karena Tuhan izinkan, ya. So, ingat itu semua sebagai bentuk kita ini sadar kalau kita ini manusia biasa. That's it, udah itu, ya. Kita nggak bisa mengontrol Tuhan, ya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun sekarang nggak terlihat baiknya di mana, ya berarti memang belum saatnya, ya. Hargai semua rasa yang kau miliki, marah, kecewa, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Jangan ditolak, jangan ditahan, dan jangan dibuang sembarang juga, ya, karena nggak semua orang bisa ngambil sampah kamu lalu dibuang. Ada seseorang yang ngambil dan justru jadikan itu sampahnya juga, ya. Kamu mengerti apa yang aku maksud, ya. That's it, I think that's all, Capricorn. Jika kamu ingin counseling, personal reading, atau kamu pengen tahu chart kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini untuk lihat price listnya, ya. Setelah itu kamu bisa ngehubungin aku untuk booking personal reading ataupun chart reading report kamu, ya. Oke, that's it. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Jaga kesehatan, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye.